Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Sehat dan terus semangat. Ya, oke, teman-teman, sahabat, sobat, kita sering mendengar kata PR ya, atau public relations. Tentu berbicara tentang public relations atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan humas atau hubungan masyarakat. Sangat sering kali kita dengar, apalagi di era-era sekarang, keadaan krisis gitu ya, atau dalam keadaan-keadaan di mana harus berhubungan dengan publiknya. Bicara PR sangat penting, berbicara tentang publik. Nah, sesungguhnya PR adalah bagaimana berhubungan dengan publiknya. Tetapi ternyata di Indonesia berbicara tentang PR ini belum bisa disetarakan begitu ya dengan profesi-profesi yang lain. Artinya belum dihargai seperti profesi-profesi yang lain. Meskipun tentu seiring berjalannya waktu, seiring betapa pentingnya PR ini dalam fungsi manajemen atau organisasi akan terus meningkat. Dalam konvensi humas di Yogyakarta tahun 1998 diambil dari Elizabeth G. Ananto 2004, terungkap bahwa ternyata hasil penelitian kepada responden gitu ya, kalau berbicara tentang profesi PR, kenapa belum mendapat tempat yang sama sih baik itu di organisasi maupun di publiknya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Hasil penelitiannya adalah 39% karena kurangnya apresiasi pimpinan lembaga terhadap fungsi-fungsi PR yang dilakukan ini. Dan yang kedua, adanya kesalahan persepsi mengenai profesi PR. Bagaimana kesalahan persepsi ini terjadi? Jadi kita sering mengartikan, kita sering mempersepsikan bahwa PR itu glamor, cantik, seksi, ganteng, wangi. PR dicitrakan atau dipersepsikan hal seperti itu. Sehingga kesalahan persepsi ini seringkali muncul dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat ataupun organisasi. Kemudian ditambah lagi dengan persepsi yang tadi sudah disampaikan gitu ya, yang cantik, yang ganteng, yang wangi, yang glamor gitu ya, yang ya just hang out gitu ya, hanya ya pokoknya seneng-seneng gitu. Ditambah lagi dengan keterbatasan kemampuan PR 22%. Kemudian tidak adanya persyaratan khusus untuk melaksanakan profesi PR 8%. Dan hal ini di tahun 1998 muncul kembali di tahun 2004 dalam konvensi humas. Namun sering berjalannya waktu, tadi sudah saya sampaikan, terus berkembang dengan baik dan PR semakin dihargai. Berbicara tentang PR, ada beberapa hal kalau kita menerjemahkan begitu ya, atau belajar dari beberapa referensi yang ada. Misalnya dari Granik and Han yang mengatakan bahwa PR sebagai kegiatan komunikasi adalah the management of communication between an organization and its public, atau komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Senada juga dengan Frank Jeffkins yang mengatakan PR adalah komunikasi yang terencana dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik. Rex Harlow berpendapat PR merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya, dan ada hal timbal balik di sana secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dari tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Melihat berbagai arti dari PR dari para ahli ini, tentunya kita menjadi semakin mengerti bahwa dewasa ini PR tentu menjadi hal yang sangat penting. Misalnya dalam kasus terbaru gitu ya, kasus COVID-19. Dalam pandemi ini tentu masyarakat membutuhkan berbagai informasi, berbagai berita yang transparan, yang akuntabel, yang terpercaya, dan tentu valid. Berbicara tentang hal ini, PR harus bisa memposisikan diri pada posisi yang tepat. PR pemerintah misalnya, maka bagaimana bisa menyampaikan informasi-informasi mengenai COVID-19 ini kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media. Tentu bukan hanya media-media seperti di masa-masa yang lalu ya, sosialisasi gitu ya. Tentu hal ini penting, tetapi tentu harus dimodifikasi, tentu harus divariasi, harus ditingkatkan dengan penggunaan media sosial di era dewasa ini. PR pemerintah harus mampu untuk menyampaikan banyak hal kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai kanal-kanal media yang telah disediakan. Ngurah mengatakan bahwa inti dari PR adalah bagaimana berhubungan dengan publiknya, relations with public. Berbagai fungsi dari PR tentu dapat kita ambil dari para ahli
Misalnya kita berbicara dari dossier Bloom and Smith gitu ya, maka ada beberapa fungsi PR yang harus dilakukan oleh teman-teman praktisi PR. Berkaitan dengan fungsi manajemen, ada expert prescriber, bagaimana bisa memberikan masukan kepada pimpinan terkait COVID-19. Bagaimana kira-kira hal-hal yang dibutuhkan oleh publik dan pemerintah gitu ya, atau organisasi bisa memenuhi harapan-harapan publiknya. Berikan masukan, expert prescriber. Problem solving, fasilitator komunikasi. Bisa menjadi fasilitator yang baik, bisa menjadi jembatan yang baik. Bridging yang baik antara publik dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat. Publik dengan organisasi maupun organisasi dengan publiknya. Publik, ada publik internal dan publik eksternal. Dan ini menjadi tanggung jawab praktisi PR. Fungsi manajemen, expert prescriber, fasilitator komunikasi, dan problem solver. Harus bisa memberi jalan keluar. Dan tentu sebagai praktisi PR, kalau tadi ada 22% yang mengatakan bahwa ternyata PR ini kurang bisa menguasai aspek-aspek teknis atau berkaitan dengan penyampaian kepada publiknya. Fungsi yang keempat menurut dossier Bloom and Smith adalah teknisi komunikasi. Untuk kita sebagai praktisi PR, tentu harus bisa banyak belajar, bisa banyak mencari tahu, bisa punya banyak karya-karya yang digunakan untuk berhubungan dengan publik kita. Fotografi, protokoler, membuat video, kemudian banyak hal ya, membuat desain-desain yang menarik terkait dengan apa yang harus disampaikan kepada publiknya. Teknisi komunikasi, tentu hal ini juga sangat penting. Dalam kaitan menjalankan fungsi public relations, membina saling pengertian dengan publiknya, Indrawadi Tamin 2004 juga menjelaskan ada 4 peran yang dapat dimainkan oleh PR, yaitu yang pertama adalah interpreter in the middle, atau bisa juga kita sebut dengan jembatan tadi ya, fasilitator komunikasi. Bisa menjadi sumbu antara manajemen dengan publiknya, baik itu internal maupun eksternal, dan mampu menginterpretasikan dinamika maupun kebutuhan apa yang kira-kira publik inginkan. Kemudian yang kedua adalah lubricant, atau bisa menjadi minyak ya, bisa menjadi pelumas. Kita membayangkan dalam mobil, sehingga pada saat oli ini habis, banyak hal yang tidak bisa berjalan dengan baik terkait dengan mesin, bahkan mungkin tidak bisa berjalan. PR harus bisa menjadi pelumas yang baik. Bagaimana bisa menggerakkan semua elemen-elemen komunikasi ini supaya bisa berhasil, supaya bisa tercipta saling pengertian. Hubungan internal tercipta dengan harmonis dan efisien. Tidak ada friksi-friksi atau perpecahan dalam organisasi. Tentu hal ini penting. Dan berefek apa? Mobil ini kalau pelumasnya bagus, tentu akan bisa berjalan dengan baik mesinnya, kemudian dapat berjalan dengan cepat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Jangan lupa kita harus bisa memonitor, mengevaluasi kira-kira seperti apa sih citra publik, seperti apa sih komunikasi yang sudah kita lakukan kepada publik, sudah tepat sasaran-kah? Sudah sesuai dengan harapan-kah? Sudah tercapai-kah tujuan-tujuannya? Tentu harus dilakukan dengan monitoring dan evaluasi. Lakukan riset, cari tahu, datang kepada publiknya, tanya tentang apa yang telah dilakukan oleh organisasi, seperti apa yang telah dicapai oleh organisasi. Apabila ada keberhasilan, tentu kita tingkatkan ke depan. Apabila ada kegagalan, bagaimana cara kita untuk membenahi sehingga kita punya strategi komunikasi yang semakin baik. Komunikasi sangat penting bagi dia. Untuk itu, dari sekarang, yuk kita mencoba untuk berkenalan dengan banyak orang. Mencoba untuk bertemu dengan banyak orang. Mendekat, menyapa, dan membina hubungan baik dengan siapapun. PR ini ada dalam dirimu. Kerjakan yang terbaik, apapun peran. Terima kasih, selamat berkarya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.